Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini seperti biasa nih aku memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Multimedica International Tbk dengan kode emitennya itu MMIX. Kita lihat dulu sebenarnya ini perusahaan apa sih. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang IP lisensi atas produk-produk alat kesehatan dengan menggandeng IP lisensi dari Amerika, Korea Selatan, dan Jepang. Kemudian produk perseroan telah digunakan lebih dari 20 juta pengguna dan tersedia di 17 modern market channel, hypermarket, supermarket, retail, apotik, dan juga omnichannel marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya. Kedepannya, perseroan juga akan menjual produk-produk perawatan pribadi, perawatan kulit, dan perawatan kecantikan yang sedang berkembang dengan pesat. Perencanaan untuk produk perawatan pribadi, perawatan kulit, dan perawatan kecantikan ini sudah dalam tahap negosiasi dengan pemilik IP lisensi di luar negeri dan dalam tahap pengembangan produk dengan produsen dari dalam negeri. Kemudian perseroan menargetkan di tahun 2023 sudah melakukan penjualan produk-produk perawatan pribadi, perawatan kulit, dan perawatan kecantikan. Nah, ini bisa dilihat produk-produk dari company MMIX. Kemudian untuk struktur IPO-nya, jadi perseroan menerbitkan sebanyak 600 juta lembar saham, di mana persentase IPO-nya 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Kemudian nilai nominalnya sebesar Rp25 per lembar, dengan harga pelaksanaan pada kisaran Rp160 hingga Rp210 per lembar, di mana nilai IPO-nya ini maksimal Rp126 miliar dan penjamin emisi kali ini yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Nah, berikut juga bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Tidak hanya saham, perseroan juga menerbitkan waran seri 1 sebanyak 300 juta waran seri 1 dengan persentasenya itu 16,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, yaitu nilai nominalnya Rp25 per lembar, harga pelaksanaan Rp300 per lembar, di mana nilai IPO-nya maksimal Rp90 miliar, dan rasio dari waran ini yaitu 2:1. Kemudian untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal ini di tanggal 15 hingga 22 November 2022, tanggal efektifnya 28 November 2022, masa penawaran umum 30 November hingga 2 Desember 2022, tanggal pencatahan 2 Desember 2022, tanggal distribusi saham 5 Desember 2022, kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia-nya yaitu 6 Desember 2022. Dana hasil IPO ini akan digunakan oleh perseroan 65%-nya untuk modal kerja, di mana diantaranya 30% untuk biaya operasional, biaya pengiriman, biaya kantor, biaya penjualan, penambahan karyawan, dan lainnya. Sedangkan 70%-nya ini untuk pembelian barang dagangan antara lain berupa masker, patch, aromaterapi, dan tisu dari PT Multi One Plus dan PT Tirta Dewi Jaya. Kemudian 35% dari dana hasil IPO-nya ini akan digunakan oleh perseroan untuk perluasan distribusi center dan sarana logistik. Untuk competitive advantage-nya, pertama, ini perseroan memiliki channel distribusi yang sangat luas dan hubungan yang sangat kuat dengan top level manajemen dari pelanggan utama, misalnya ada Indomart Group dan Alfamart Group. Kemudian juga jaringan produk perseroan ini mencapai 17 modern trade dan 75 DC, di mana contohnya ada Alfamart, Indomart, Superindo, Lawson, Guardian, Century, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada sebanyak sekitar 50.000 titik, di mana Alfamart dan Alfamidi itu 19.000 titik, Indomart dan Indogrosir ini sebanyak 20.000 titik. Nah, selain itu, perseroan juga memiliki kontrak eksklusif dari pemegang IP lisensi untuk DC Comic Justice League, Line Friends BT21, dan DRM Bridges Tiny 10. Kemudian, perseroan memiliki kontrak eksklusif dan merupakan supplier house brand private label produk masker untuk Indomart Group dan Alfamart Group. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang memiliki lisensi untuk memonetisasi kegiatan K-pop Corner di semua sektor di Indonesia.
Nah, saat ini produk-produk yang ditawarkan masih berupa masker, patch aromaterapi, dan tumbler. Nah, kedepannya juga untuk segmen K-pop Corner ini juga akan menambah jenis item atau SKU produk-produk kecantikan, perawatan diri, dan perawatan kulit. Di mana hal ini dipersiapkan pada kuartal 4 2022. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utamanya itu risiko peredaran barang tiruan. Untuk risiko usaha, diantaranya risiko tidak diperpanjangnya IP lisensi perseroan, risiko persaingan usaha, risiko terkait perubahan selera pasar, dan lain sebagainya. Untuk risiko umum, terdiri dari risiko perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, perubahan ekonomi domestik, regional, atau global, risiko tuntutan atau gugatan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian risiko bagi investor ini mengenai kondisi pasar saham di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham perseroan. Besaran public float dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham. Ada fluktuasi harga saham perseroan, risiko kebijakan dividen, dan lain sebagainya. Untuk key financial highlights, ini ada neraca keuangan, dimana kalau misalnya kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Mei 2022, current ratio yaitu 2,37 kali, debt to equity ratio dan debt to asset ratio masing-masing 0,65 kali dan 0,39 kali atau berada di bawah 1. Kemudian untuk interest coverage ini 124,48 kali dan DSCR-nya 99,11 kali. Kalau misalnya kita lihat nih, contohnya total asetnya, ini baik dari 2020 ke 2021 mengalami peningkatan yang bisa dibilang cukup signifikan. Terus juga kalau misalnya per 31 Mei 2022 ini memang masih di atas dari 31 Desember 2020. Kemudian untuk total ekuitasnya ini juga per 31 Mei 2022 mencatatkan peningkatan dari 31 Desember 2021. Kemudian untuk financial highlights yang kedua ini ada laporan laba rugi di mana untuk rasio-rasionya per 31 Mei 2022 misalnya gross profit margin dan net profit margin ini tercatat masing-masing 63,48% dan 24,05%. Untuk return on assets sebesar 57,39%, return on equity-nya 94,55%. Pertumbuhan revenue yaitu 102,89% dan pertumbuhan gross profit yaitu 196,66%. Kemudian kalau misalnya kita lihat per 31 Mei baik 2022 kita bandingkan dengan 2021 ini penjualannya mengalami peningkatan gitu. Terus juga laba kotornya juga tumbuh. Padahal juga beban pokok penjualannya juga meningkat. Kemudian kita lihat lagi untuk bottom line-nya atau laba periode tahun berjalannya ini juga mengalami peningkatan dari kalau misalnya kita lihat dari 10,3 miliar itu naik ke 19,7 miliar. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.